warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam pembelajaran fikih kali ini. Apakah ada yang tidak masuk? Ya. Selanjutnya kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita akan mempelajari tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan zakat. Yang pertama adalah ketentuan zakat. Ketentuan zakat. Ada yang tahu apa itu zakat? Boleh menjelaskan? Zakat adalah Zakat menurut bahasa memiliki beberapa makna antara lain dan berkembang, sedangkan menurut istilah fisik, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Selanjutnya adalah macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi 1. Zakat fitrah. Zakat fitrah. Dan yang kedua adalah zakat mal. Ada yang tahu apa itu zakat fitrah? Bisa untuk menjelaskan? Ada ya? Sofia. Zakat fitrah secara bahasa berarti bersih dan suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Betul sekali. Jadi zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib atau fardu ain. Zakat mal secara bahasa berarti harta. Menurut istilah, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku. Atau zakat mal yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang ketika harta tersebut telah mencapai nisab. Ya, sudah paham? Tujuan pembayaran zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri. Sedangkan tujuan dari zakat mal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Yang selanjutnya adalah dalil tentang zakat fitrah. Dalil atau hukum yang menjelaskan kewajiban kita untuk membayar zakat fitrah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Dan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Bisa disimak di bukunya masing-masing. Saya akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul min amwalihim sadaqatan yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut akan membersihkan dan mensucikan mereka. Yang selanjutnya dasar Quran surat Al-Baqarah ayat 43.
yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ada yang bisa menyebutkan artinya? Artinya dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Nah, jadi sudah jelas ya, semuanya itu zakat itu adalah hukumnya wajib dibayarkan bagi setiap muslim. Dan zakat mal itu dibayarkan apabila telah mencapai nisab. Paham? Selanjutnya kita akan membahas mengenai ketentuan dalam zakat. Ketentuan dalam zakat pertama adalah rukun dari zakat fitrah. Yang pertama adalah apa? Rukun itu yang harus dipenuhi dalam berzakat. Jadi niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, ada barang atau makanan yang diberikan. Yang ketiga, ada pemberi zakat fitrah atau muzaki. Ya. Terus yang keempat adalah ada menerima zakat atau mustahik. Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Di sini ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Ya, fakir itu apa? Orang Fakir yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Ya, betul sekali. Fakir. Yang pertama adalah fakir. Ya, ingat-ingat. 8 golongan. Yang kedua adalah miskin, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah amil. Ketiga adalah amil. Amil. Apa tadi? Ada yang mau menjelaskan amil? Orang lembaga atau badan panitia yang diberi tugas untuk mengumpulkan data dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Betul sekali. Jadi amil itu kayak yang itu loh, yang menampung zakat-zakat dari orang-orang dan mendistribusikannya. Itu juga berhak mendapatkan zakat. Yang ketiga adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dengan harapan untuk menjadi orang muslim. Yang kelima adalah rikob atau budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya kepada tuannya untuk merdeka. Yang selanjutnya adalah gorim. Gorim adalah, siapa yang tahu gorim? Mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. Betul sekali. Yang selanjutnya, yang ketujuh yaitu sabilillah, adalah orang yang memiliki kegiatan utama yang berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Yang selanjutnya, yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Apa pengertian dari Ibnu Sabil? Yaitu musafir yang sedang dalam perjalanan dan tidak bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Jadi kita ulangi semua. 8 golongan yang wajib menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, sabilillah, ke-8. Sudah paham semuanya dan sudah dijelaskan, nanti bisa dipelajari kembali. Yang selanjutnya adalah orang yang tidak berhak menerima zakat. Jadi orang yang tidak berhak menerima zakat yang pertama adalah orang kaya. Orang kaya itu tidak wajib menerima zakat kecuali orang itu masuk di dalam golongan 8 penerima zakat. Paham? Yang selanjutnya yaitu keturunan Rasulullah. Keturunan Rasulullah tidak berhak menerima zakat dan memakan harta zakat. Yang ketiga adalah orang non-muslim. Sudah jelas kan? Orang non-muslim jelas tidak boleh menerima zakat karena yang membayarkan zakat adalah orang muslim. Sekali. Terus selanjutnya adalah budak. Budak tidak boleh menerima zakat karena zakat yang diterima pada akhirnya diserahkan kepada tuannya, kecuali budak-budak yang berusaha untuk menebus dirinya untuk merdeka.
Yang kedua, kita akan membahas tentang syarat wajib zakat. Ya, syarat wajib itu adalah apa? Syarat wajib. Sudah jelas kan? Syarat wajib itu syarat yang harus benar-benar dipenuhi ketika kita ingin berzakat. Ada berapa? Ayo. Yang pertama adalah yang kedua adalah orang tersebut berjumpa dengan Ramadan. Dan pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri, bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan dan mendapati di awal bulan Syawal. Jadi itu yang wajib, syarat wajib zakat. Yang ketiga adalah apa? Mempunyai kelebihan harta dan makanan, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Yang keempat adalah berupa makanan pokok penduduk setempat. Misal di sini kan kita makanan pokoknya adalah berarti kita zakatnya berbeda dengan masyarakat Arab. Masyarakat Arab makanan pokoknya gandum atau yang lainnya. Itu mereka juga seperti itu. Makanan pokok yang dijanjikan sebagai pembayar zakat itu sesuai dengan makanan pokok yang ada pada daerah tersebut. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai poin yang ketiga. Macam-macam harta yang dizakati. Yang selanjutnya adalah macam-macam harta yang wajib dizakati. Macam-macam harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah, siapa yang ingin menjelaskan? Ya, ayo. Emas dan perak. Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok juga sering dijadikan perhiasan jenis harta perak. Nisabnya 94 gram, kadar zakatnya 2,5%. Terus selanjutnya adalah perak 624 gram atau 200 dirham. Nasabnya 2,5%. Kadar zakat harta yang kedua adalah harta perdagangan. Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenis, baik dilakukan oleh perorangan atau individu maupun kelompok. Yang selanjutnya adalah apa? Hasil tanaman atau buah-buahan dan biji-bijian hasil pertanian. Harta hasil pertanian atau hasil pertanian bisa dizakati ketika telah memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah tanaman merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam oleh masyarakat. Yang kedua, tanaman merupakan jenis makanan pokok. Yang ketiga, telah mencapai nisab yaitu sekitar 750 kg tanpa kulit. Zakat pertanian ini dibayarkan setiap panen, tidak menunggu 1 tahun. Zakat pertanian kadarnya adalah 10%. Harta yang selanjutnya yang wajib yang dizakati adalah binatang ternak. Binatang ternak ada apa aja? Unta, kambing atau domba. Yang pertama, ketika kita memiliki unta, berapa yang harus dizakati? Ada yang tahu? Ya, ayo. Unta nisab unta adalah 5 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta maka ia telah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Ya, selanjutnya adalah harta sapi atau kerbau. Siapa yang tahu? Yo. Sapi atau kerbau yaitu 30 ekor, artinya apabila seseorang pria memiliki 30 ekor kerbau atau sapi ia telah terkena kewajiban zakat. Ya, selanjutnya adalah ketika memiliki kambing atau domba. Wajib mengeluarkan zakat mal ketika berapa ekor yang dimiliki? 40. Ya. 40 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, maka ia telah wajib mengeluarkan zakatnya. Hikmah zakat. Hikmah itu seperti apa? Manfaat. Betul sekali. Manfaat zakat.
Ada yang tahu manfaat ketika membayarkan zakat adalah yang pertama apa? Zakat bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan ekonomi umat. Yang kedua, ada yang tahu? Hikmah zakat? Ya, ayo. Zakat dapat membersihkan harta dan jiwa, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu hanya salah satu sedikit tentang hikmah zakat. Pada dasarnya, zakat itu memiliki manfaat yang banyak sekali. Oke, pembelajaran sudah cukup sampai di sini. Kita akan membagi kelompok ya untuk mendiskusikan kembali tentang zakat. Kita akan bagi kelompok kecil. Nanti yang 1, 2, yang 1, 3. Yang satu berdiri di sini, yang dua di sini. Merapat, agak merapat ya. Ya, merapat. Nah, di sini kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 kalian akan membahas tentang mengulang kembali ya. Nanti kalian di rumah untuk mengulang kembali pengertian zakat, macam-macam zakat, dan hukum atau dasar atau dalil yang membahas tentang kewajiban zakat. Sudah mengerti? Yang kelompok 2 membahas mengenai ketentuan zakat. Ya, ketentuan baik dari syarat, rukun, seperti itu. Terus selanjutnya membahas tentang hikmah zakat. Sudah paham? Sudah paham? Dan sudah mengerti? Ya, baik. Itu tugas kalian untuk di rumah. Maka kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sekian, semoga ada manfaatnya pembelajaran kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.